iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan ini insya Allah kita akan membahas berkenaan tentang rezeki. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita adalah sebagai manusia. Yang di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ma min a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya tidak ada suatu binatang melata di bumi ini melainkan Allah memberikan rezeki. Jadi Bapak Ibu, binatang yang melata di bumi pun sudah dipastikan akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia. Apalagi kita manusia yang memang secara takdir, secara jatahnya itu sudah punya rezekinya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam mencari rezeki, harga mati rezeki kita harus diambil dari rezeki yang halal. Karena apa? Karena rezeki itu sudah dijatah Bapak Ibu. Sudah dijatah masing-masing. Bahkan diceritakan oleh para imam, burung itu Bapak Ibu ketika pagi-pagi perutnya kosong. Di dalam kekosongan perutnya, di dalam kelaparan burung itu masih senang bercandaria dengan berkicau. Setelah itu burung itu pergi keluar mencari makan dan sore pulang perutnya sudah penuh makanan. Karena sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi binatang yang memang secara kalau dipikir logika nggak masuk akal. Apa itu? Cicak. Bayangkan, cicak itu tinggalnya di dinding-dinding, tapi makanannya nyamuk yang terbang. Bahkan nyamuk itu tempat sarangnya kan jauh ya, di genangan-genangan air. Tapi Allah itu kirim nyamuk itu mendekati cecaknya dapat rezeki, makan, kenyanglah cecaknya. Sampai sekarang cecak banyak. Itu rezeki itu Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau dari kita sebagai manusia yang masih meragukan rezeki kita, maka kita perlu banyak beristighfar. Karena apa? Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari dalam perut ketika masih janin bayi atau janin bakal bayi di dalam perut, ya, subhanallah, rezekinya aja sudah dijatah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala janin. Dari mana itu janin rezekinya Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin pernah, khususnya ibu-ibu, merasakan ketika sebelum hamil mungkin yang rutinitas bulanan didapati oleh kaum perempuan itu selalu pasti datang ya, datang bulan. Tapi ketika sudah hamil, maka datang bulan itu tidak ditutup oleh Allah pintu itu. Akan tapi Allah salurkan kepada si janin yang melalui jalur tadi mendapatkan rezekinya. Itu janin itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih kurang yakin kepada Allah terhadap rezeki Allah, maka kita harus banyak beristighfar. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Sesuai yang tadi dengan firman, tidak ada suatu binatang melata di bumi pun yang pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba tes seberapa besar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Ini ada sebuah kisah Bapak Ibu.
ada sebuah kisah. Di suatu kota ada seorang preman. Nah, ini jangan sampai kalah sama preman nih Bapak Ibu. Keyakinan kita jangan sampai kalah sama preman kepada Allah. Ada seorang preman, preman itu sangat kecil sekali badannya. Kebetulan ada dikisahkan oleh teman, preman itu kecil sekali badannya. Tetapi si preman kecil itu berani memukul preman-preman yang besar. Premannya kecil, tapi berani memukul preman-preman yang besar. Dan preman-preman yang besar itu nggak berani, takut ya. Akhirnya ditanya sama teman itu, kenapa itu? Kok preman-preman besarnya pada takut? Kata apa yang namanya itu jawabnya apa Bapak Ibu? Itu adalah anaknya preman senior. Jadi preman yang kecil tadi itu adalah anaknya preman senior. Maksudnya apa? Rajanya preman mungkin gitu ya. Si preman kecil itu berkeyakinan dengan mempunyai bapaknya preman senior, dia berani istilahnya memukul preman-preman yang besar. Yakin tuh. Nah, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan rezeki kepada kita, tapi kita ragu terhadap janji yang diberikan oleh Allah terkait rezeki. Nah, ini kita perlu muhasabah, dalam arti kata kita harus banyak beristighfar. Karena semua rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada martabat rezeki itu antara yang halal dengan yang haram itu bedanya hanya sedikit Bapak Ibu. Ini ada kisah Sayyidina Ali Karramallahu wajhah mendatangi sebuah tempat, sebuah kota. Di situ Sayyidina Ali akan sholat ke masjid. Sayyidina Ali pakai kuda. Ketika akan sholat ke masjid, kuda itu dititipkan. Ada pemuda-pemuda yang sedang duduk tidak jauh dari masjid. Titipkanlah kuda itu kepada si pemuda-pemuda itu oleh Sayyidina Ali. Dengan riang dan gembira, si pemuda-pemuda itu langsung menerima apa yang diminta oleh Sayyidina Ali untuk menjaga kudanya. Setelah itu Sayyidina Ali masuk untuk sholat dan lain sebagainya. Di dalam pikiran Sayyidina Ali, luar biasa itu anak muda. Saya bangga terhadap anak muda seperti itu yang memang senang terhadap membantu orang lain. Jadi Sayyidina Ali merasa senang dibantu oleh pemuda-pemuda tersebut. Lalu Sayyidina Ali berjanji, nanti keluar dari tempat ini, pemuda-pemuda itu akan saya kasih tali ikatnya kuda. Jadi tali ikatnya kuda itu sangat bagus sekali. Tali ikatnya kuda itu kalau bisa dibilang mah tali kuda yang mahal lah gitu. Sayyidina Ali berpikir begitu, setelah selesai sholat, saya akan kasih tali ini untuk pemuda tersebut. Talinya bagus. Ketika setelah selesai dari masjid, Sayyidina Ali keluar. Pas keluar, dilihat pemuda-pemuda tadi sudah pada nggak ada. Kudanya ada, tapi talinya nggak ada. Talinya nggak ada. Lalu kata Sayyidina Ali, antara halal dan haram, padahal si tali itu sudah diniatkan akan dikasih ke si pemuda tersebut. Antara halal dengan yang haram itu jaraknya cuman apa Ibu? Cuman sabar saja. Si pemuda itu nggak mau sabar menunggu sedikit, padahal kalau keluar nunggu saya, tali itu pasti akan saya kasihkan. Tapi dia ambil dengan cara yang haram. Jadi rezeki itu sudah ada jatahnya masing-masing. Hanya caranya mau diambil dengan cara yang halal atau yang haram, kan begitu ya. Makanya harus yakin Bapak Ibu ya, rezeki itu dijamin sama Allah. Jadi jangan kita ngambil rezeki dengan cara yang haram ya. Nah, itu beberapa kisah yang menginspirasi, semoga kita selalu dijaga oleh Allah untuk selalu mendapatkan rezeki yang halal. Nah, di sini tadi terkait ayat tadi ya. Di sini ada beberapa menjelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang menyeluruh.
mencakup sesuatu yang terkecil. Kekuasaan dan nikmatnya mencakup semua makhluk, sebab pengetahuannya bergandengan dengan kekuasaan. Ayat tadi yang menyatakan terkait rezeki, tidak ada binatang melata di dunia ini pun yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Ayat ini menegaskan bahwa bukan hanya mereka yang kafir dan munafik yang diketahui keadaan dan dianugerahi rezekinya, tetapi semua makhluk. Makna ayat dari tadi adalah semua makhluk itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, mulai dari makhluk yang sifatnya binatang, tumbuhan, manusia, termasuk juga manusia muslim ataupun yang kafir dan munafik, semua rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki di dunia itu pasti, rezeki di dunia pasti sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pasti itu di akhirat. Seperti apa nasib kita di akhirat? Ya, gitu. Waalaikumsalam. Jadi tidak ada binatang melata pun di permukaan dan di dalam bumi kecuali telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwal rezekinya yang layak sesuai dengan habitat dan lingkungannya dengan menghamparkan rezeki itu. Jadi setiap makhluk itu memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka yang memperoleh secara ya tentunya yang halal ya, gitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, seorang muslim mungkin ada yang pernah mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya atau merasa cemas atas nasib rezekinya. Jadi hal ini tuh pernah dirasakan juga oleh para sahabat Nabi, Bapak Ibu. Waktu itu ada dua sahabat Nabi yang bernama Habah dan Sawah. Ini adalah anaknya dari sahabat Khalid bin Walid. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwasanya janganlah kalian berputus asa dari rezeki Allah selama kepala kalian masih bergerak. Di sini Imam Suyuti dalam Muzam al-Subahah menjelaskan maksud dari jangan berputus asa ialah sesuatu yang membuat seorang berputus asa. Adapun maksud dari kepala masih bergerak merupakan kiasan merujuk pada kehidupan. Jadi selama kita masih hidup, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu akan dicabut oleh Allah kalau kita sudah meninggal. Selama kita masih hidup, rezeki itu akan diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita sudah meninggal baru ditutup, itu namanya rezeki, ya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam mendapatkan rezeki yang halal dan penuh berkah. Baik, ini sebagai mukadimah. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita berkenaan dengan fikih. Kemarin fikih kita sampai mana Bapak Ibu?